Assalamualaikum para sahabat subscriber. Hari ini kita akan melihat beberapa cuplikan video mengenai senjata yang digunakan oleh Ustadz Firmansyah untuk menghukum dan memusnahkan jin-jin kafir. Ada banyak senjata yang dimiliki oleh beliau untuk memusnahkan jin-jin yang kafir. Di sini kita akan bahas senjata yang tertangkap oleh kamera saja. Tentu kita semua tahu bahwa kekuatan hanya milik Allah saja, baik kekuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat alias goib. Langsung saja pada senjata-senjata yang dimiliki Ustadz Firmansyah. Beliau memiliki 10 senjata. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu senjata kujang. Kujang adalah senjata tradisional orang Sunda di Jawa Barat. Kujang terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Bentuknya agak pendek dan melengkung. Panjangnya sekitar 20 cm sampai 25 cm. Ada yang berpendapat kujang mulai dibuat pada abad ke-8 atau ke-9. Pendapat lain mengatakan, kujang mulai dibuat pada abad ke-14, yaitu pada masa kerajaan Panjajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Selain dari fungsinya, jenis kujang dibedakan dari bentuknya. Ada kujang ciung, kujang kuntul, kujang jago, kujang bangkong, kujang badak, dan kujang naga. Namun ternyata, berdasarkan hasil penelitian dari budayawan Sunda sekaligus kolektor benda pusaka Budi Dalton, kujang dalam berbagai literatur kesundaan tidak pernah disebut sebagai senjata. Pemahaman masyarakat tentang kujang sebagai senjata harus diubah. Kujang memiliki nilai yang lebih tinggi dari sekadar senjata. Kujang itu adalah simbol kedaulatan sebuah negara. Yang disebut pakarang atau senjata itu bedok atau golok, jadi kujang adalah simbol atau pusaka bukan pakarang. Alasan lainnya, kujang tidak disebut senjata karena bentuknya yang penuh estetika namun jauh dari bentuk ergonomis sebuah senjata. Bahkan dalam beberapa literatur kesundaan yang dipelajarinya, kujang tidak digunakan untuk perang. Kalaupun dibawa, kujang hanya untuk menunjukkan kasta seseorang dalam perang. Ustadz Firmansyah sering menggunakan kujang untuk membunuh jin-jin kafir. Ciri khas kujang adalah benda pusaka yang sepasang. Coba sahabat perhatikan baik-baik video berikut. Senjata kedua yaitu pedang Sayyidina Ali. Pedang merupakan salah satu senjata perang yang digunakan pada era sebelum adanya senjata api. Kisah menarik dari sebuah pedang mungkin akan menjadi hal yang tak terlupakan bagi pemiliknya, bahkan akan melegenda sampai akhir nanti. Seperti pedang Zulfikar milik Rasulullah SAW yang kemudian diwariskan kepada orang terdekatnya, sahabat, keponakan sekaligus menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu apa yang menarik dari pedang Zulfikar ini? Setiap pedang memiliki ciri khas masing-masing, biasanya si empunya pedang memberi nama pada pedang tersebut. Seperti pedang milik Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib ini diberi nama Zulfikar yang memiliki kisah yang akan selalu dikenang sampai akhir zaman. Zulfikar sendiri memiliki arti Zul sama dengan pemilik dan Fikar sama dengan ketajaman. Menurut penelitian, belum ada yang mampu membuat pedang seperti pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar mampu membelah batu hanya dalam satu tebasan, itulah keistimewaan dari pedang ini. Bentuk pedang Zulfikar panjang melengkung dengan ujung yang terbelah dua. Bermata dua, dan terdapat tulisan Arab di badan pedang. Sarung pedang Zulfikar terbuat dari logam sepuh berwarna keemasan. Ustadz Firmansyah pernah menggunakan pedang ini untuk melawan Raja Jin kafir dalam pertarungan adu ilmu. Coba sahabat perhatikan dan simak baik-baik video berikut ini. Hei, pedang siapa itu? Kamu mau tahu pedang siapa ini?
Sedinali ya. Kamu tahu pedang Sedinali nih? Iya. Oh gitu. Silakan. Ayo. Senjata ketiga yaitu busur panah. Busur atau panah atau busur panah dikategorikan sebagai sebuah senjata yang digunakan untuk menembakkan anak panah, dibantu oleh kekuatan elastisitas dari panah itu sendiri. Biasanya senjata ini digunakan untuk berburu dan pada masa lalu sebagai salah satu peralatan perang. Busur dan anak panah menjadi salah satu senjata pertama yang diciptakan manusia, selain tombak dan pisau. Dibandingkan senjata lainnya, busur memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi karena dapat dipakai dari jarak yang cukup aman. Busur menjadi senjata yang mematikan jika digunakan dengan benar, walaupun tidak benar-benar bisa diandalkan dalam penyerangan jarak dekat. Ustadz Firmansyah pernah menggunakan busur panah untuk membidik jin kafir yang sedang merasuki tubuh mediator. Coba lihat dan simak video berikut ini. Oh iya, please subscribe ya channel ini. Senjata keempat adalah bara api neraka. Neraka adalah tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya, serta orang-orang yang melanggar syariat-Nya. Masuk neraka adalah sebuah kehinaan. Berdasarkan riwayat hadis, panas api di sana mencapai 70 kali dari panasnya api di dunia. Tentu uapnya saja akan mampu membakar tubuh-tubuh manusia yang berdosa di dalamnya. Bara api neraka tidak hanya bisa membakar tubuh manusia tetapi juga bisa membakar jin-jin yang kafir. Atas izin Allah, Ustadz Firmansyah bisa membakar jin-jin kafir dengan bara api neraka seperti pada video berikut ini. Apa perlu saya tambah lagi? Mau saya tambah panas api neraka sambil kesini ya? Masih kamu mau besar dengan saya? Senjata kelima adalah golok. Senjata merupakan alat kepanjangan tangan manusia dalam pembelaan diri. Dalam setiap perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan lingkungan alam. Oleh karenanya sering ditemukan kesamaan model senjata antara satu daerah dengan daerah lain yang letak geografisnya berdekatan. Tidak sedikit dari senjata-senjata itu berakar dari alat pertanian dan perkakas sehari-hari. Golok adalah senjata khas rumpun Melayu, bentuknya seperti pisau besar dan berat yang digunakan sebagai alat berkebun. Senjata ini jamak ditemui di Asia Tenggara. Senjata ini juga sering digunakan oleh para jagal untuk menyembelih sapi. Ternyata Ustadz Firmansyah menggunakan senjata ini juga untuk membunuh jin-jin kafir. Hal ini bisa dilihat dari cara menggunakannya. Coba perhatikan baik-baik, tentu ini hanya perkiraan karena senjata itu sendiri bersifat goib alias tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Bagaimana menurut Anda mengenai senjata-senjata tersebut? Senjata manakah yang paling sering digunakan?